Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ida Rosita, NIM 81114182288. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Krim Pemutih Berbahaya tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini adalah di era globalisasi ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap wanita itu pasti menginginkan penampilan yang lebih cantik, terutama penampilan dalam wajah. Nah, untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka setiap wanita ini biasanya akan berusaha untuk menggunakan berbagai jenis produk kecantikan seperti kosmetik. Nah, kosmetik ini salah satunya adalah sebuah krim pemutih. Dengan adanya peristiwa ini, maka banyak sekali pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berjualan krim pemutih yang kemudian akan dijual kepada konsumen. Akan tetapi, beberapa pelaku usaha ini menyalahgunakan kesempatan mereka dengan menjual berbagai krim pemutih berbahaya seperti krim yang tidak didaftarkan ke BPOM atau tidak mendapatkan izin BPOM dan memiliki kandungan berbahaya di dalamnya. Nah, karena sudah banyak konsumen yang membeli krim pemutih berbahaya tersebut, maka akan menyebabkan konsumen dirugikan, yaitu tidak dipenuhi haknya sebagai konsumen. Nah, hal ini juga disebabkan karena minimnya pengetahuan konsumen dalam memilih produk yang aman untuk mereka. Nah, konsumen sendiri ini mereka juga tidak menyadari bahwa ada badan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut didapati rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran krim pemutih berbahaya tanpa izin edar BPOM. Rumusan yang kedua adalah bagaimana efektivitas BPSK dalam upaya perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran krim pemutih berbahaya. Selanjutnya, di dalam tujuan penulisan ini, yang pertama adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran krim pemutih berbahaya tanpa izin edar BPOM. Yang kedua adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana efektivitas BPSK ini dalam upaya perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran krim pemutih berbahaya. Selanjutnya adalah manfaat, terbagi menjadi teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis ini adalah untuk memaksimalkan pemahaman konsumen mengenai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar hak konsumen itu terpenuhi. Yang kedua adalah mengetahui seberapa efektifkah kinerja BPSK ini dalam menangani masalah sengketa konsumen. Lalu yang manfaat praktis ini ada untuk masyarakat, konsumen, dan penulis. Untuk masyarakat dan konsumen ini agar mereka itu dapat dengan teliti sebelum membeli suatu produk, dan agar mereka itu mengetahui bahwa ada badan penyelesaian baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Lalu untuk penulis adalah untuk membantu menyelesaikan penulisan proposal skripsi. Lalu selanjutnya landasan teori. Di sini penulis menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Nah, yang teori keadilan ini dikemukakan oleh John Rawls dan Roscoe. John Rawls di sini berbicara bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh keadilan yang sama, dan Roscoe itu berpendapat bahwa kita harus memberikan manfaat keadilan sebaik-baiknya bagi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo
dan Moh Isnaini. Sacipto Raharjo ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan upaya pemenuhan HAM agar hak setiap individu itu dapat dipenuhi. Lalu Moh Isnaini ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di sini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena di sini penelitian penulis itu memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Jadi, di sini data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan wawancara ke konsumen pemakai krim pemutih berbahaya dan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, itu adalah paparan singkat dari isi proposal skripsi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.